Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini di hari pertama bulan Ramadan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disampaikan di bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan semangat, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah, termasuk melakukan sholat malam, dan moga-moga kita semua termasuk yang tercatat mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan serial psikologi Islam, yaitu tentang organ jiwa yang kedua, yaitu akal. Karena yang tentang hawa nafsu itu sudah selesai dan prakteknya juga sudah selesai. Kalau untuk hawa nafsu senantiasa diwaspadai. Kalau dengan akal dioptimasi, dimaksimalkan. Nah, cuma kita bisa memaksimalkan kalau tahu seluk beluknya akal. Jangan kalau nggak tahu tentang laptop, yo ndelok laptop dibuka tutup, pencet. Nggak bisa menggunakan karena fungsinya nggak bisa dipakai karena nggak paham alatnya. Sama ketika kita nanti mau mengoptimalkan akal, kita bisa mengoptimalkan kalau paham seluk beluknya akal itu gimana. Termasuk potensi akal itu nanti kalau disabotase hawa nafsu itu tanda-tandanya apa. Nah, itu nanti kalau nggak apal itu kayaknya mikir, Pak. Tapi mikirnya itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Ada nggak, Pak, orang mikir dikendalikan hawa nafsu? Kreatif, inovatif, produktif, tapi negatif. Itu ngapunten, penjahat-penjahat yang kelas kakap itu kalau melakukan kejahatan itu pakai strategi no, betul. Oh, pinter. Oh, tapi dalam keburukan, gimana? Orang nih strategik, kreatif, inovatif dalam keburukan itu tandanya apa? Berarti levelnya itu sudah level setan, Pak. Levelnya sudah level setan. Nek level cuma binatang, cuma hawa nafsu, itu polosan. Misalnya kayak bajing misalnya, nek nyolong kelopo itu ya mek situ ngono ae, kadang-kadang dilogurno ngono nggih. Tapi nek bajingan, apa maneh tengik misan, Pak. Iso kelopo petang janjang ya ludes kok. Nggih, Pak nggih. Sami enten jambu. Nek codot gak dipangan kabeh, Pak, separuh ngono tok. Gak dientekno karo codot. Tapi nek codot sarungan. Iso sak kebun yo entek kok jambune kok. Nggih. Nah, penuh strategik ngono iku ndelok kapan wonge gak ono, jam tenangnya kapan, jam sepinya kapan. Betul nggih? Lah, kayak begitu itu berarti dia gunakan akal, tapi akalnya sudah disabotase oleh hawa nafsu. Akalnya dikendalikan oleh hawa nafsu, kreatif, inovatif, produktif, tapi negatif. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya kita perlu belajar tentang akal itu seperti apa, terus nanti mengoptimalkan tuh caranya gimana. Dan nanti kita akan pelajari menurut Al-Quran, Pak. Banyak dalil-dalil Al-Quran yang memberikan petunjuk cara untuk mengoptimalkan akal. Makanya ini serial. Ya kudu sabar, Pak, wong serial. Nggih. Nah, ini mukadimahnya. Mukadimahnya itu bicara tentang keutamaan akal dan berpikir. Pertama, sekarang saya tanya panjenengan semua, apakah keberadaan akal dalam diri manusia itu karena manusia punya otak? Gimana, Pak? Keberadaan akal itu apakah karena ditunjukkan adanya otak, Pak? Bisa, Pak? Tapi sekarang saya tanya, gajah niku punya otak apa enggak? Punya. Tapi apa mesti berakal?
Lah, ndak. Nggih Pak nggih. Kucing niku duwe otak napa mboten? Punya. Tapi apa kucing itu mesti berakal? Enggak gitu. Makanya para ulama kalau menjelaskan tentang akal manusia itu yang ditonjolkan bukan punya otaknya gitu. Yang ditonjolkan bukan punya otaknya. Sampai ono omongan otak udang nih Pak. Enten nggih model ngoten niku. Saking mangkele ngomong udang barang. Nggih Pak nggih. Lah makanya di dalam Al-Qur'an sendiri dengan baca ayat-ayatnya itu yang ditonjolkan itu bukan manusia punya otaknya itu potensinya begini, enggak. Tapi yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an adalah aspek aktivitasnya Pak, aspek fungsinya yang ditonjolkan oleh Quran. Nek fungsinya terpakai berarti akalnya sehat. Ini aktivitas berpikirnya jalan berarti akalnya bagus. Betul apa betul? Betul nggih? Nah, kita buktikan Pak di dalam Al-Qur'an. Pertama, banyak ayat-ayat itu yang menyuruh kita itu menggunakan aktivitas berpikir. Contoh yang paling sederhana, mengamati sesuatu. Orang kalau mengamati sesuatu, potensinya dia mikir apa betul? Betul nggih? Kalau Quran mengatakan fangduru kaifakanu akibatul mukadzibin, perhatikan. Berarti mengamati nama perhatikan. Nah, ketika memperhatikan itu dilanjutkan ayatnya. Kamu kalau memperhatikan itu sampai mengambil pelajaran. Dampaknya orang yang mendustakan ayat Allah itu gimana ceritanya? Dampaknya orang yang dolim itu endingnya kayak apa? Endingnya wong dolim itu mesti gak sukses. Meskipun awal-awal itu ketokane sukses, ketokane berhasil, tapi engko endingnya itu mesti gak enak. Korun, iku ketokane awal-awal sukses napa mboten? Sukses Pak, wong orang itu lihat karnavalnya Korun itu komen kok. Daneo iso koyok Korun, cah bejo iki cah, iku bahasa Jawane Pak. Ini Quran ada kalimat begitu di ayat Al-Qur'an itu. Tapi ketika Korun itu tenggelam bersama hartanya, komen lagi enggak orang yang melihat? Komen lagi. Ya wis bener Gusti Allah iku sapa sing dipilih dilapangkan, siapa yang dipilih disempitkan. Nek wayahe aku gak ya gak mesti nek sugih iku mesti beruntung, nek melarat iku mesti gagal. Nek gagal iku nek melarat iku gagal ya Nabi Isa alaihissalam paling gagal, wong nabi paling miskin. Nggih Pak nggih. Ya. Apakah ditentukan oleh banyaknya harta dan sedikitnya harta Pak orang sukses? Mboten. Al-Quran itu melihat sukses itu dari proses. Pokoknya prosesnya benar, caranya benar, meskipun tidak menunjukkan hasil pertambahan, tetap dikatakan sukses. Itu pokoknya caranya benar, prosesnya benar. Nah pertanyaannya, lah pokok gak langsung ditunjuk no Gusti Allah? Ya pengen diuji lah karo Gusti Allah. Konsistensinya ya apa? Apakah kamu itu melakukan proses yang benar? Iku ono modus apa ora? Karena maksud Allah itu kamu melakukan itu lillah. Nek lillah dama wa tasolah, maka nalillah dama wa tasolah. Segala sesuatu yang dilaksanakan karena Allah, efeknya itu langgeng. Makanya nggih bapak-bapak itu nek ngapiki ibu-ibu istrinya, nek tulus mesti efeknya itu gede Pak. Tapi nek modus tak kei duit rek cek wonge nurut, malah gak nurut kok wong ya. Tapi wonge gak teko saiki, gak teko. Itu modus, nek modus gak ngefek Pak. Makanya kalau berbuat baik kepada orang itu wis baik lalekno, ono panitiane bagian ngurus efeke ya apa efeke, wis ono panitiane, aja melu ngatur-ngatur. Nek sampean melu ngatur-ngatur kok gak berubah ya, kok gurung ya, pegel sampean. Itu di materi saya kasih judul menikmati ibadah atau menikmati amal soleh. Soalnya ada Pak, orang itu ibadah tapi ngenes ngono. Aku iki wis salat suwe duha tapi yo gak sugih iki yo. Wis 8 tahun, wis tahajud, gak berubah-berubah ya apa. Enten Pak model wong mikir kaya ngoten. Enten napa mboten Pak? Enten nggih. Oh, enten nggih pun ngoten nggih ya. Itu berarti belum bisa menikmati ibadah. Orang kalau menikmati ibadah itu melakukan, aku ini hamba nang donya ditugasi untuk ibadah. Lah masalah sugih karo miskin ku ana panitia bagian bagi. Aku gak usah mikir iku, pokoke aku kerja ikhtiar ibadah tulus ikhlas ngono ae. Kalau mikirnya begitu lebih damai apa enggak Pak? Damai. Wong kita datang ke dunia ini programnya kita atau programnya Allah?
Programnya Allah. Kalau programnya Allah, kita ini selalu diurus apa enggak, Pak? Diurus, termasuk rezeki kita. Nggih, cuma jenengane kerja, ojo bolak-balik pindah. Garek malaikat bingung, iki tak bagi iki kok wis metu dhisik wonge. Gak sida malah. Kayak wong datangi undangan lho, berkatan lho, Pak. Ojo pindah-pindah, bingungi panitia sampean. Itu. Nggih, Pak nggih. Wis lakonono, telatenono apa yang menjadi potensimu. Ono wayahe. Wong wayahe wong dhewe-dhewe, Pak. Ada orang itu baru sukses umur 55, Pak. Baru oleh MM-an. Sing sadurunge ya puluhan ewu, atusan ewu ngene. Kok terus ya 30 tahun kelas kok kelas atusan ewu ngono. Tapi ndadak 55 langsung M, Pak. Gitu. Bisa terjadi apa enggak, Pak? Bisa. Masalah timing itu bukan kendali kita. Timing itu kendalinya panitia. Bagiannya kita itu bagian apa? Ikhtiar. Terus ndonga, bersandar, bertawakal kepada Allah. Nah, di ikhtiar ini ada kaidah ilmunya. Kaidah ilmunya disempurnakan, dievaluasi, nanti dilihat sampai ketemu cara-cara yang terbaik. Ngono tok, Pak, nang donya iku. Ngelekane, gak neko-neko gitu. Nah, cuma jadi masalah kalau kita ini banding-bandingkan. Nggih. Nek banding-bandingkan kan padha karo wong iku dikai soal karo guru, soalnya beda. Terus dhek iku kakean ndelok soal koncone. Kira-kira waktune entek napa mboten, Pak? Kakean ndelok soal koncone. Kira-kira soalnya digarap dhewe napa mboten? Ora, waktune entek malah soalnya guru mari. Kira-kira nilainya apik napa elek? Lho, wis paham berarti. Ya mangkane wis garapen soalmu dhewe ae kok. Ojo kakean ndelok soalnya uang terus didelok kok enak rek soalmu. Kok gampang ngono apa iki guru kok pilih kasih lho marang ngoreksi sing ngekeki soal enten apa mboten Pak menungso ngoreksi Gusti Allah enten gak adil enten nggih pernah krungu napa mboten lho iki repot iki komen tapi gak delok level iki akhire ngono iku ngawur levelnya kene iki budake Gusti Allah hamba gak punya daya tawar betul nggih nah sing ngatur donya iki pemilik seluruh alam dan makhluk nggih. Nah terus ngomong ngatur kaya ngene lho Gusti Allah iku Al-Alim paling pinter. Al-Qadir paling berkuasa. Terus kon komen, kon lulusan profesor endi awakmu. Betul apa betul, Pak? Itu kan kalau kita pakai tauhid, Pak. Kalau kita pakai tauhid itu menjadi hamba yang gampang sujud ngono, Pak. Nggih. Umpamane oleh dhuwit wakeh iku ya tetep sujud. Soale aku oleh akeh kaya ngene ya temurahane Gusti Allah kok. Ibarate apa? Aku iku mek nanam tok lho, tapi ngono iso tukul ya akeh. Terus mari ngono ya rutin olehne. Iki tak delok-delok iku peranku mek titik. Sing peran gedene perane sinten, Pak? Gusti Allah. Makanya dalam surat Al-Kahfi, orang yang punya kebun terus kemudian selamat malah berkah. Itu mengatakan kalimat apa, Pak? Ketika lihat kebunnya, Masya Allah la quwata illa billah. Itu meskipun dia yo kerja, tapi yang diunggulkan itu bukan kerjoe, tapi sinten? Allah, Masya Allah. Ngene-ngene iku sing ngijinno Gusti Allah. La quwata illa billah. Tidak ada daya kecuali pertolongan dari Allah. Orang itu kalau hatinya begitu, Pak, kira-kira lebih sering adem apa enggak, Pak? Adem, Pak. Hawa nafsune iku dikerangkeng. Nggih, sama kalimat Masya Allah la quwata illa billah. Karena bisanya dia, mampunya dia, kayanya dia, kedudukan dia, itu ada peran besarnya Allah. Ngoten Pak nggih. Nggih. Kula ngeten iki semangat iku cek jenengan mboten ngantuk. Ujiane wong poso ngene iki, mari sahur iki iso tek ngene iki. Makane kula kaya khutbah Jumat niki pagi-pagi ngene iki. Wis tak sengaja kok. Jenengan cek gak langsung turu ngono. Khawatir lali donga bismika wa huma. Lanjut nggih. Nah, Al-Qur'an mengatakan fangduru, ya undur. Banyak Pak ayat-ayat yang mengajak seperti itu. Berarti Al-Qur'an ingin menunjukkan enggak bahwa manusia itu punya potensi akal, punya potensi berpikir. Enggak mungkin kan Allah itu memerintah makhluk kemudian salah sasaran. Kan enggak mungkin. Nek diperintah perhatikan, kamu punya kemampuan mengamati. Memperhatikan itu salah satu aktivitas berpikir. Yang kedua, memperhatikan dengan seksama.
ndelok tapi karo merenung, namanya absara yubsiru. Nek basara Pak, melihat ngono ae, sekilas basara. Tapi kalau ketambahan huruf maknanya lebih lagi, bukan hanya melihat tetapi melihat berkali-kali. Makanya dalam Al-Qur'an wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian apakah kalian tidak mengamati secara mendalam? Nang jero awakmu iku ana tanda-tanda kekuasaan Allah. Coba jantung sampean detaknya iku jenengan sing ngatur napa Gusti Allah? Ya, sistol diastol yang masuk jantung keluar jantung terus nanti ngalirnya kemana jenengan melu ngatur napa mboten? Sampean dikokon ngatur dhewe gak sido kerja sampean. Kok ono nikah-nikah bareng ora ono aktivitas wong ngurusi jantung ya gak sempat sampean, keliru jebol malah niku. Saraf merespon berbagai rangsangan, kita yang ngatur apa Allah yang ngatur? Allah sudah dikasih sunatullah otomatis. Ya, ada saraf afren, kalau A itu datang, efren itu keluar. Saraf-saraf afren yang datang, saraf efren yang keluar. Itu cara ngapalkan anak kedokteran. A sama E, A datang, E keluar. Afren. Yang merespon siapa itu? Otomatis Pak, diciptakan sama Allah. Nah kita mengamati itu berarti Gusti Allah iku apian ya karo kene iki. Gak gawe soro, umpama kabeh dikongkon ngatur dhewe-dhewe, meripat, saraf, jantung. Kira-kira sempat kerja napa mboten? Ibadah salat sempat Pak? Mboten Pak, gak sempat belas. Berarti Pak, kita ini bisa kerja, bisa ibadah, ada perannya Allah napa mboten? Ada. Itu kalau sering mikir begitu Pak, jadikan orang itu tawadu, gak sok-sokan. Gak menjadi manusia si paling, nggih enten nggih manusia si paling. Lagi aniki napa? Lagi banyak, lagi viral iki manusia si paling. Itu nek nang dunia psikologi namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Gangguan jaluk perhatian ae. Nek gak diperhatekno murang-muring. Enten Pak model kaya ngono. Nggih, muga-muga kula panjenengan diselamatkan dari yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, berpikir hingga paham, namanya yatafakkarun. Ya, yatafakkarun, berpikir hingga paham. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Berpikir sampai paham. Oh, manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Lanang ku ya pasangannya sing wedok. Nek lanang karo lanang, wedok karo wedok iki gak fitrah. Ya mesti gak tenang. Tenange wedok ya karo lanang, lanang ya karo wedok. Sing kedua, unsur yang membuat akan tenangnya langgeng itu kalau sudah muncul mawaddah. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Menggunakan kata ja'ala berarti harus ada upaya supaya muncul mawaddah. Bagaimana supaya muncul mawaddah? Ada komunikasi yang asertif, yang saling mengerti, saling memahami. Kayak kanca ngono lho Pak. Pasangan itu kan seperti sahabat. Jadi bukan menang-menangan, kabeh ku gantian. Kadang ngono ku pegel pijet-pijetan kok. Ngono ku tuku alat. Sampean sih sampean ganti. Ngono kerane harmonis napa mboten? Kira-kira nih anaknya ndelok Pak, iku lapo mama karo papa kok dolanan ngono. Kira-kira anaknya seneng napa mboten Pak? Oh, rukun rek papa mama itu. Kira-kira Pak, kalau anaknya sering lihat fenomena seperti itu, anaknya mudah rukun apa enggak? Mudah rukun, gak usah dituturi sing rukun, gak usah ngono Pak. Karena apa? Tiap hari itu melihat terpapar kerukunan daripada orang tua. Betul nggih? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nek orang tua itu jadi teladan dan contoh, gak usah ngongkon sabar. Setiap hari melihat ibu dan bapaknya sabar. Gak usah ngongkon dermawan sodako. Wong bapak ibu niku yo tiap hari sodako dilihat, dirasakan, bahkan kadang-kadang anaknya yang suruh mengasihkan. Nggih Pak nggih. Itu menjadi sesuatu yang terus menerus. Akhirnya jadi habit. Ya, terekam akhirnya itu. Yang keempat, di Al-Quran menggunakan kata yatadzakkarun. Itu dari kata dzakaro, ingat. Nah kalau ketambahan huruf berarti ingatnya itu berkali-kali.
Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu informasi, kejadian, memperhatikan, diulang-ulang mengingatnya, itu menjadi memori yang tersimpan. Kalau dipanggil terus-menerus, itu bisa berkembang, Pak. Satu, ingatannya terjaga, kemudian yang kedua, ingatannya bisa berkembang karena diulang-ulang, namanya merenung sampai mendapatkan pelajaran, namanya yatadzakkarun. Loh, lebih tinggi lagi nih, Pak, yatadzakkarun itu. Karena sampai mengambil pelajaran, mengambil hakikat, mengambil esensi. Ada ayat-ayat yang menggunakan yatadzakkarun, level lebih tinggi, Pak. Itu. Ada lagi yang lebih tinggi lagi, namanya yatadabbarun, tadabbur. Kalau tadabbur ini bukan sekedar mendapat pelajaran, tapi terdorong untuk praktek, terdorong untuk mengikuti, terdorong untuk melaksanakan. Nah, tadabbur banyak dipakai untuk Al-Quran karena endingnya Quran itu prakteknya, bukan sekedar melafadzkan, bukan sekedar membaca. Sampai Rasulullah itu mengatakan, ya, dalam ayat Al-Quran itu, ya, aku ini ada di antara umatku itu yang menjadikan Al-Quran itu mahjuroh, ya, terhalang. Ada yang terhalang dari melafadzkan ono Quran tapi gak pernah melafadzkan. Ada yang terhalang dari memahami, ya ono kajian tafsir tapi ya gak tahu teko. Itu. Nah, itu terhalang dari memahami. Ada juga yang terhalang dari mempraktekkan. Ada nggak, Pak? Ada, ya ngerti menurut Quranku ngene tapi prakteknya jauh. Nah, kalau tadabbur itu sampai level praktek. Loh, ada ayat-ayat yang yatadabbarun. Berarti Allah itu masih tahu kita, di dalam dirimu itu ono akal. Yang di dalam akal itu ada aktivitas-aktivitas yang bisa kamu lakukan, yang kalau kamu itu lakukan, akalmu akan optimal. Secara tidak langsung kan Allah mau bilang gitu, Pak, ya, karena banyak perintah-perintah untuk ke sana. Karena nggak mungkin Rabbana ma khalaqta hadza batila, nggak mungkin Allah itu menciptakan, Allah itu memutuskan, Allah itu memerintah terus kono maksud tujuannya itu nggak mungkin. Karena Allah itu tidak melakukan yang sia-sia. Segala sesuatu terukur, segala sesuatu itu ada tujuan. Nah, ini dalil yang keempat, bukti yang kelima, okay? Nah, terakhir menggunakan kata takkilun. Ya, takkilun itu dari kata akola, Pak. Akola. Kalau ada orang Arab pakai sorban terus diikat, pengikatnya itu namanya ikol. Pengikatnya itu. Maksudnya apa? Orang akan disebut takkilun kalau kemudian pemahamannya itu mengendalikan perilakunya. Nih ono pemahaman melbu, misalnya sering ngaji tentang sabar, tapi saya murim. Nah, itu belum takkilun levelnya. Itu. Wis ngaji tentang tawadu, tapi ngono sek sok-sok aneh. Malah menjadi si paling misalnya. Itu berarti kajian tawaduk tidak bisa mengendalikan perilakunya, berarti belum takkilun. Dalilnya mana? Jadi nanti bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala takkilun. Penutupnya itu menggunakan apa? Afala takkilun. Gitu. Apakah kamu itu nyuruh-nyuruh orang? Sumbangan. Lah sing njaluk sumbangan gak nyumbang dhewe ya. Ngono ditakoni, "Cak, sampean ku mek narik-narik tok, sampean wis bayar ta?" Engko sampai lali wong. Gak teko tapi wong itu. Nyuruh sumbangan tapi gak nyumbang dhewe. Enten apa mboten wong ngajak-ngajak rukun tapi gak rukun dhewe. Enten apa mboten? Enten, Pak. Ngajak-ngajak sabar tapi gak sabar dhewe. Enten, Pak, model ngono. Oh, ya jarkoni, iso ujar gak iso. Lah niku. Nah, niku berarti belum takkilun. Karena takkilun itu dari akar kata akola. Ya, kalau di kalangan ulama-ulama tasawuf dan tazkiyatun nafs, ya, takkilun itu mengikat nafsu. Maksudnya akola itu nafsunya diikat karo akale, cek gak belarah. Nek duwe pengenmu iku lho proporsional apa enggak? Bojomu iku gajine 2 juta. Lho gaya hidupmu 6 juta iku. Bojomu gak liver ta ngono mari ngono. Tertekan. Kurang langsung mbok suweneni. Betul lagi? Berarti nek kemampuane iku 2 juta, yo gaya hidupmu turunno rek di bawah 2 juta, cek gak ngenes. Sing salah iku pengenmu sing kegeden.
karena kapasitasmu itu belum waktunya, durung wayahe gaya hidup 6 juta. Wong kemampuannya sek 2 juta. Berarti orang seperti ini bisa ngukur kapasitas dirinya napa mboten? Bisa, Pak? Berarti orang model kayak gini, Pak. Gajinya 2 juta tapi gaya hidupnya 6 juta. Orang model kayak gini pinter ngukur kapasitas diri napa mboten? Mboten. Itu berarti nuruti hawa nafsu. Tapi gak ngukur kemampuan, akhirnya ngantem wong ngantem awake dhewe. Ngantem awake dhewe kan saya sudah pernah ngasih contoh, ana wong mek duwe dhuwit 10.000 ngono kok ndelok Shopee tanggal 2 bulan 2 ngenes sampean. Wong promone akeh tapi dhuwit sampean gak cukup lak ngenes sampean. Lho, mari ngono geblak. Iya. Makanya nek duwe pengen diukur. Sampai kaidahnya itu pengenmu bener apa enggak menurut syariat, pengenmu itu proporsional apa enggak, pengenmu itu prioritas apa enggak, kaidahnya ada semua dalam agama itu ya. Dalam dunia perusahaan itu juga dipakai. Kalau nggak pakai proporsional dan prioritas ya kakean barang tapi gak iso ngedol maru numpuk barang, betul apa enggak, Pak? Ada semua, dan kaidahnya itu kaidah sunatullah, Pak, dan itu diajarkan oleh agama, betul nggih? Ya, moga-moga kita termasuk golongan takkilun, Pak. Sampai ada ulama mengatakan wal akilu man atau Allah. Orang berakal itu endingnya adalah taat kepada Allah. Karena pinternya itu dalam rangka mengendalikan perilakunya sesuai dengan syariat. Itu namanya takkilun. Clear gak, Pak? Nah, sekarang kita masuk di berikutnya. Keutamaan akal manusia. Ya. Sekarang saya tanya, Pak, hakikatnya manusia itu, Pak, hakikat pertama, manusia itu makhluk insting apa makhluk berpikir? Berpikir, Pak, ya? Nek makhluk insting itu hewan. Itu. Sekalipun kita punya insting, betul nggih? Tapi kita dilengkapi oleh akal. Tapi ada nggak orang itu punya akal tapi dikendalikan oleh insting? Ada, Pak? Misalnya dilarani wong, ya, ketika disakiti, kalau yang muncul insting bales apa mboten? Bales. Tapi kalau balesnya tidak dikendalikan akal, membalasnya bisa berlebihan apa enggak? Lah itu maksudnya. Ini membalas berlebihan, kalau ada aksi bisa muncul reaksi balik apa enggak? Balik. Lah itu berarti reaksi tapi enggak dikendalikan pertimbangan. Itu padha karo ono kuda liar tapi gono taline, padahal taline iku akal. Iya coba terus norek ajur awakmu iku sing mbok lawan sapa diukur, ngrespon ya diukur. Wong sing bocak ngomong iku dalam tanda petik rodok gendeng ya, ojo mbok larui terus, gak sehat niku. Wong mari teko rumah sakit jiwa kok sik pemulihan kok tuh sampean ngomong tet sampean respon tet sampean respon le gak pati sehat wonge sing waras. Oh paham itu. Ngapunten nggih, niki soalnya saya sama istri kan banyak interaksi dengan orang-orang di masyarakat yang secara survei ada potensi di masyarakat itu ada secara mental terganggu tapi belum masuk rumah sakit jiwa sekarang ini. Gitu. Nah maka kalau ada sing ketok gak normal, iku aja sampean seriusi. Ini sampean seriusi, sampean stres nanti. Itu. Jenengan harus bisa apa? Mengendalikan diri supaya tidak merespon berlebihan. Meresponnya proporsional, sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan keadaannya. Pertama, keutamaan akal manusia. Allah memuliakan manusia dengan akal dan ilmu. Dalil pertama disebutkan di surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adama. Dan sungguh kami muliakan keturunan Adam. Nah, ini dijelaskan di dalam tafsir As-Sa'di, wa hada min karomihi alaihim wa iksanihi allati la yuqaddiru qadrahu haitsu karrama bani Adam. Dan ini adalah kemuliaan atas keturunan Bani Adam berkat kuasa dan kebaikannya Allah. Yang milih memang Allah, sing dipilih bukan jin, tapi sing dipilih itu manusia untuk memakmurkan dunia. Sing dipilih ya bukan malaikat. Makanya ketika diumumkan bahwa yang akan memakmurkan dunia itu manusia, malaikat itu protes apa betul? Protes.
Soalnya malaikat ya ono sebul-sebulan teko iblis. Bisa ngobrol kok sama iblis kok. Ya, kan sesuai dengan informasi malaikat itu karena akal. Oh, berarti logika yang ini. Makanya kan bertanya, ya Allah, saya ini kan bertasbih memujimu. Secara prestasi iku yo prestasi ini ya wis akeh lah. Tapi ono wong gak ono prestasi kok iso dadi moro-moro munggah. Ini terus pundi ta Gusti Allah. Nggih, Pak nggih. Jadi kan bisa enggak merasakannya itu. Padahal maksudnya Gusti Allah itu iki ono rencanai. Rencanai itu adalah apa? Supaya penyakit atine iblis iku ketok. Harapane nek ketok dek iku ngaku salah. Ora kok. Ya, dengan cara apa? Dikasih tantangan perintah. Ayo iblis sujud ke Adam. Jarene iblis. Aku iki senior apa junior iblis ini? Senior gitu. Bukan hanya senior, aku bahan penciptaannya keren cah. Keren teko api. Dalam film Avatar tuh api mengalahkan tanah. Ngono nek pakai alasan film. Ya, aku diciptakan dari api. Api lebih baik daripada tanah. Betul nggih? Loh, akhirnya ketika disuruh sujud mau apa enggak, Pak? Enggak. Itu. Nah, termasuk malaikat juga punya argumentasi. Cuma argumentasi malaikat itu lebih bijaksana gitu. Enggak sok-sokan. Soalnya nek malaikat kan akal, Pak. Jadi akal itu tetap teratur lah, seimbang lah ketika merespon itu, nggak ada emosinya. Tapi kalau iblis ada hawa nafsunya, ada emosinya, betul gak? Lah, karena malaikat itu menyampaikan protes itu dengan baik-baik aja, Gusti Allah itu meresponnya dengan bijaksana apa enggak, Pak? Bijaksana, nginai, diadakno cerdas cermat ya. Oh, no cerdas cermat, Pak, zaman dulu itu, Pak. Yaitu Nabi Adam sama malaikat, ya. Yaitu ayat 31 dan 32. Ini mau ditunjukkan kualitas makhluk yang tak ciptakan ini ya punya akal seperti kamu, tapi kualitas akalnya lebih keren daripada kamu. Nek malaikat itu mek satu perintah lakukan, SOP ini ku mek satu perintah, satu amal soleh gitu. Tapi nek Nabi Adam iso beragam dan bisa banyak. Maka ayatnya kan wa'allamal adamal asma'a kullaha, menggunakan kata asma, jamak dari ismun, berarti banyak nama, banyak benda yang diajarkan kepada Nabi Adam. Summa aradahum alal malaika, setelah mendapatkan informasi, nama dan faktanya, maknanya, setelah itu disampaikan kepada malaikat. Terus malaikat fa'ambihum, beritakan kepada mereka. Terus ketika malaikat itu disuruh menyebutkan nama-nama benda itu, kira-kira bisa jawab? Enggak, karena malaikat itu sesuai dengan SOP, Pak. Podo karo laptop itu copy paste. Nek gono informasi ini gak iso jawab dia. Itu sebagian dicantumkan dalam sebuah kitab yang kasusnya Nabi Ibrahim mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel itu. Malaikat Israel ketika nyabut nyawanya Nabi Ibrahim kan sempat terjadi dialog, Pak. Nabi Ibrahim, ini kan saya disuruh nyabut nyawa. Nah, terus Nabi Ibrahim mengatakan begini, masa orang yang dicintai itu akan dibunuh sama yang mencintai? Kan aku ini Khalilullah, ya, kekasihnya Allah. Lah ngono iku malaikat itu karena nggak ada maklumat ya balik meneh, Pak, lapor ke atas soalnya nggak ada informasi ya opo balesi omongan model gini. Ketokane nang data laptop iki rada anyar iki informasi kayak gini iki. Gak ono iki harus lapor ke langit. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala ya dibilangin gitu. Apakah orang yang kekasih itu ndak mau ketemu sama kekasihnya? Mosok sih gak ketemu. Cuma syaratnya ketemu ya mati sih masalahnya itu. Nah, ketika dijawab seperti itu, Nabi Ibrahim akhirnya mau apa enggak, Pak? Mau. Ya, itu namanya menggunakan standar rasional. Malaikat tuh begitu. Nah, maka menangani malaikat itu beda dengan menangani iblis. Menangani malaikat itu dengan adu argumentasi, Pak. Wa alamal aldamal asma'akul kullaha. Maka penutupnya ayat di dalam surat Al-Baqarah itu alimun hakim. Dengan peristiwa ini Allah mau nunjukkan malaikat, aku ini paling tahu loh. Buktinya kita kayak cerdas cermat sing menang Nabi Adam. Ya, awakmu kalah. Berarti kan level berpikirmu sama Nabi Adam kan sekerenan Nabi Adam. Ya berarti meskipun secara penciptaan kamu senior, cuma kualitas kemuliaan sek mulia iki, ayo hormat apa ora, kan begitu, Pak ya. Ini kan gayanya Quran, Pak ya, ngajari. Ternyata kalau ada orang bersalah itu yang proporsional, didelok salahnya. Nek salahnya model kaya iblis ya memang harus dilaknat. Soalnya
iki wis ibaratnya gak duwe udel jadi wong Jawa itu. Ora paham status, ora paham posisi, mari ngono menolaknya dengan menolak keras, ya memang langsung dilaknat Pak model orang seperti itu. Tapi kalau malaikat ya pakai bijaksana Pak. Kan ada ya Pak ya, orang menyadarkan orang lain tapi dengan kejadian. Dikai tugas biasanya direktur, delok anak buahnya ngalami kesalahan, tapi anak buahnya ini bukan niat jahat, bukan niat tapi mungkin kurang teliti. Akhirnya direktur ini karena bijaksana, yang dilakukan direktur apa? Dikai tugas. Yang dari tugas itu supaya dia belajar dari tugas itu. Ada nggih model kayak yang tadi nggih? Lah itu gayanya di dalam surat Al-Baqarah, alimun hakim. Maha pinter dan maha bijaksana. Luar biasa Pak nggih, Al-Qur'an itu kalau di dalam itu banyak pesan-pesan yang membuat kita itu akhirnya harus bijak ketika menyikapi kesalahan orang. Itu. Karena di riwayat hadis itu pernah ada Pak. Ya, sebuah riwayat hadis ada orang Ibnu Sabil melewati kebun, dia nggak ada makanan Pak, lapar. Dia ambil Pak makanan dari kebun itu. Ini riwayat hadisnya ada. Kemudian ketahuan sama pemiliknya. Nah, ketahuan itu disita Pak, bajunya dicopot, disita. Ya. Kemudian terdengar sama Nabi, apa jawaban Nabi? Orang nek lapar yo kayak ono mangan, nek wong gak ngerti ku ajarono, kok malah mbok copot bajune, mbok hukum dengan tidak proporsional. Betul apa mboten Pak? Berarti Islam itu mengajarkan kebijaksanaan enggak Pak? Kebijaksanaan. Ya, kalau ada orang bersalah itu lihatlah salahnya itu secara proporsional. Nang Indonesia terjadi Pak kasus model kayak hadis ini. Ada seorang anak yang nyuri pisang ya karena adiknya kelaparan. Itu kemudian dihukum sama kampung sampai diarak. Akhirnya ada salah satu aparat itu yang mengambil anak ini menjadi anak angkat, itu dibebaskan dari penjara dan dijadikan anak angkat. Maksudnya apa? Kamu itu punya sifat yang mulia, berkorban untuk ngasih meskipun caramu itu dipandang salah masyarakat, soalnya awakmu gak ketemu coro. Ini kan orang gak tahu, ajari orang kelaparan tapi orang sekitarnya gak peduli. Loh Pak, di Indonesia ya terjadi. Ya alhamdulillah kok ono sing nerapno hadis seperti yang disampaikan oleh Nabi tadi itu. Menghukumnya, menyikapinya dengan bijak. Karena ini bukan muncul dari jahatnya dirinya, tapi karena keterpaksaan, tidak ada alternatif. Nah, ini para jamaah sekalian yang menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan keturunan Adam sampai malaikat itu disuruh hormat. Itu karena apa? Wa 'allamal adama asma'a kullaha. Karena akal dan ilmu yang ada pada Nabi Adam. Berarti kedudukan akal dan ilmu ini tinggi apa betul Pak? Tinggi. Itu. Sampai di dalam Al-Qur'an ayat yang lain Islam itu memuji mereka yang menggunakan akal. La yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Beda loh ya. Orang itu yang menggunakan ilmunya sama orang yang tidak menggunakan ilmunya itu beda. Orang kalau menggunakan ilmunya itu nanti akan kelihatan cara bicaranya gimana, cara merespon sesuatu itu gimana, cara menyelesaikan masalah itu gimana, akan kelihatan beda. Ono SOP-ne ngono, terstruktur ngono, tertata. Tapi kalau orang itu hanya menggunakan emosionalnya, kira-kira teratur napa mboten, Pak? Mboten. Wong emosional ya enggak teratur dia. Cara melihatnya aja kadang sering salah karena sudah ada emosional, tidak bisa melihat masalah apa adanya. Betul nggih? Nah, kemudian berikutnya para jamaah sekalian, yang kedua, bahkan Allah menaikkan derajat seseorang itu diantaranya karena ada ilmu yang ada di dalamnya. Cuma Al-Quran menggabungkan dengan iman supaya nggak salah paham. Karena ada orang berilmu tapi imannya lemah, bahkan imannya hilang, jadinya jahat apa enggak Pak? Jadi jahat. Makanya Qur'annya itu menggabungkan bukan sekedar ilmu, tapi ada imannya. Orang itu kalau ilmunya tinggi, tetapi didasari oleh iman, jatuhnya takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya kuat, ilmunya banyak, imannya kuat, itu nanti buahnya malah sangat takut kepada Allah. Ya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Betul nggih? Yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Ulama itu imannya kuat, ilmunya banyak. Itu. Kalau imannya kuat, ilmunya banyak, manfaatnya banyak enggak, Pak? Banyak. Berpengaruh pada dirinya juga apa enggak?
Berpengaruh. Karena ketika dia menyampaikan sesuatu yang dia sadari, ilmu yang saya sampaikan pertama dan utama untuk saya sendiri. Jadi sing diomongi iku waktu dia ceramah, aku ngomong awakku dhewe, sing ceramah wis ta awakmu niku. Ojo ndelok jamaah iku dhewe-dhewe situasi kondisine. Kemampuan memahami, mempraktekno dhewe-dhewe iku sono panitiane sing mbagekno manfaate berapa ke jamaah. Urusan mari ceramah ini urusan awakmu dhewe. Ini aku ya ngomongnya awakku iki, Pak. Doae kok. Bukan berarti yang depan tuh mesti yang lebih mulia, enggak, karena endingnya di amal. Itu bukan sekedar menyampaikan dan mendengarkan. Menyampaikan dan mendengarkan itu masalah amanah. Ya, masalah amanah, tapi endingnya sama. Yang mendengarkan nanti yang ditanya wis dipraktekno gurung. Sampai ada hadis wailul lil jima'il qaul. Celaka orang yang suka ngumpulkan makalah-makalah tok. Dikumpulno tok ngono. Nek takoni iku lho wae catatanku. Tapi prakteknya gak blas. Itu sampai dikatakan celaka. Kenapa? Sibuk ngumpulkan kalimat-kalimat, sibuk ngumpulkan meme-meme gitu Pak. Tapi nggak ngefek. Nggak ada apa? Peningkatan di dalam perbaikan perilaku. Kenapa sampai muncul makalah seperti ini? Ya untuk mengingatkan, Pak. Supaya tahu yang prioritas itu yang mana. Ya mbok kumpulno terus baru ceken. Wis ta terpraktekkan. Nek belum berarti apa yang salah? Perlu dievaluasi. Kalau model seperti ini, Pak, mana yang salah, mana perlu dievaluasi, lalu nanti strateginya gimana lagi. Kira-kira kalau orang melakukan pola seperti ini, bisa nggak jadi orang baik dia? Bisa, itu menunjukkan kesungguhan dia. Waladina, orang-orang yang jahadu fina, sungguh-sungguh untuk menjadi baik, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, lanah dianahum subulana. Pasti nanti tak tuntun, tak arahkan, tak kasih clue-clue, tak kasih clue-cluenya itu. Betul ya Pak? Ketika sungguh-sungguh punya tekad kuat, memproses diri, nanti ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan terakhir ini biasa saya langsung melek. Iya, terakhir. Ya, ini slide terakhir, Pak. Cuma iki ono dalemane tak klik kok metu luarane, Pak. Nggih. Cuma ini bener slide terakhir. Nggih. Keutamaan berpikir dan ilmu. Ya, yang pertama, Pak, orang itu kalau sering berpikir itu melebihi pahala orang sholat malam. Ini dalilnya apa? Ungkapannya para ulama sahabat maksudnya. Tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Berpikir sesaat lebih baik daripada qiyamul lail. Maksudnya apa, Pak? Orang itu kalau berpikir terus ketemu pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu akan terus-menerus menuntun perilakunya, menuntun ucapannya. Berarti dengan melakukan sesuatu itu lalu tertuntun ucapan perilakunya baik terus, kira-kira pahalanya banyak apa enggak? Banyak. Tapi kalau dia sholat malam untuk dirinya sendiri, tapi kalau dia berpikir awalnya untuk dirinya sendiri, bahkan nanti berikutnya ditularkan kepada yang lain. Berarti secara manfaat, Pak, berpikir sama sekedar sholat sendiri faedahnya banyak mana? Berpikir. Itu yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika beliau bersama dengan Imam Ahmad bin Hambal ketika berkunjung ke muridnya. Terus anaknya Imam Ahmad bin Hambal itu memperhatikan, tak delok sih gurune bapakku itu modelnya kayak apa gitu. Ternyata diperhatikan, dikasih makanan Pak sama Imam Ahmad bin Hambal, makannya banyak, Pak. Itu ngono kan sampean kan lho mau soleh ulama kok berangsang kan ngono kan orang atine elek. Ya orang ngerti dasare lapo kok nek mangan kok tak pangan akeh. Nek ulama iku nek nang omahku kok mangane kok mek titik. Kok gak menghormati iku sampean karena gak punya ilmunya. Nanti saya tunjukkan alasannya beliau ya Pak supaya kita bisa ngambil pelajaran. Yang kedua, dilihat ini waktu abiku sholat malam. Iki malah tengok-tengok nang di tempat tidur, tapi kok gak sholat malah leye-leye gini itu. Menjadi janggal Pak ini. Putrinya Imam Ahmad itu. Yang ketiga, subuh, ya sholat berjamaah, tapi kok gak wudu sih. Nek wong turu kan jane wudu. Itu. Lah akhirnya dijawab Pak. Nah, jawaban ini Pak yang membuat saya ketika diceritani kisah ini langsung dek, Masya Allah, ternyata orang itu harus punya perspektif yang lebih luas ya kalau melihat kejadian. Jawabannya Pak, kata Imam Syafi'i, kenapa kok tak makan banyak? Aku yakin iki makanan dihidangkan oleh orang soleh, terpilih iki makanan halalan thayyibah.
Nek halalan thayyibah dadi obat, mumpung ono obat tak pangan kabeh. Ngono alasane Pak. Pompong dadi obat. Makanya nanti kalau diundang makan di Pak Uda yang banyak Pak, jangan sedikit, enggak usah solu-solu. Wis mumpung. Betul Pak nggih? Nah, yang kedua alasannya, kok gak sholat malam? Apa jawaban beliau? Waktu saya berbaring begini tergambar ayat, tergambar hadis ulama Ini gak ulama kan tergambar yang lain, utang ngono tergambar. Ini ulama tergambar ayatnya, hadisnya. Terus beliau juga pakar bahasa Arab, beliau juga hafal Quran. Aku merenung terjawab 72 masalah fikih. Dan ini manfaatnya bagi umat lebih banyak daripada saya sholat malam untuk diriku sendiri. Aku nggak mau jadi orang egois, ibaratnya Imam Syafi'i bisa berpikir begitu Pak. Aku kan egois sekedar sholat padahal kemampuanku dalam ilmu. Maka tidak boleh dibandingkan, karena waktu itu di luar kontrolnya beliau. Kok lagi gambar ya? Orang itu kalau lagi tune in Pak ya, orang kalau ahli ilmu lagi tune in terhadap ilmunya, kira-kira menikmati apa enggak Pak? Menikmati sebagaimana orang kalau sholat malam tune in gitu. Ada orang yang puasa itu tune in Pak, pokoknya bukan waktu yang diharamkan, poso terus. Ada Pak, saya ketemu di Jawa Barat tuh orang model begitu, poso tapi ya saya lembung gitu, tapi hari-harinya itu puasa gitu Pak. Ya ternyata puasa itu nggak nyudoh berat badan Pak, ya itu mungkin tergantung bukoy balas dendam sama orang gitu. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Betul Pak ya? Nah akhirnya kan muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu kan ngasih tahu kepada putrinya kan. Nah putrinya kan belajar, kalau kalau melihat sesuatu itu memang harus mendalam, terperinci, jangan hanya melihat tampilan luar lalu menyimpulkan. At-tabayyun minallah wal ajala minas syaiton. Suka klarifikasi itu datang dari Allah, tergesa-gesa menyimpulkan itu dari setan. Ya, alasan ketiga, subuh kok gak wudu? Kata Imam Syafi'i, aku sejak Isya sampai subuh gak turu blas. Memang berbaring tapi gak merem. Berarti kalau gak merem kan gak tidur kan gak batal wudu saya. Maka saya pakai wudhu sejak Isya, nggak wudhu lagi. Coba bayangkan, betul Pak Gi? Pelajaran bagi kita semua Pak Gi. Oh ternyata ya melihat kejadian itu perlu direneng-reneng jari wong Jawa itu, dilihat ya sampai kemudian tanek sebenarnya apa yang terjadi. Alhamdulillah ya di ulama Imam Ahmad ini kebiasaannya sudah klarifikasi. Memang bianya ulama. Yang kedua, penentu kualitas amal. Ya, ini dalam kitab tafsir karya Imam Ibnu Jauzi ketika menafsirkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dunia ini diisi dengan masalah-masalah sama Allah Subhanahu wa taala. Pengen tahu respon terbaik dari kita itu keluarnya apa. Nah, ternyata respon terbaik itu tafsirannya apa? Respon terbaik itu adalah ayyukum ahsanu amala ahsanu aklan. Nih mikirnya terbaik, mesti nanti keluar respon terbaik. Betul apa betul? Kalau ada masalah Pak, terus akal kita terbaik, ilmu kita terbaik, kira-kira respon sikapnya terbaik apa betul? Terbaik. Maksudnya apa tafsirannya? Sebelum keluar sikap-sikap terbaik, berarti harus ada ilmunya yang terbaik, harus ada mikir yang terbaik. Karena kalau ada masalah nggak pakai mikir berarti emosi. Ini nggak pakai pikir, emosi, kira-kira ngawur apa betul? Ngawur. Dan kalau ngawur, masalah plus ngawur sama dengan ruwet apa selesai? Ruwet meneh. Itu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Wis ana masalah sikape salah ya bencana meneh awakmu. Namanya akumulasi sikap-sikap yang salah, akhirnya masalah tambah komplikasi. Jadi kan berarti kan gak cepet-cepetan jawab Pak, betul gak? Tapi pas jawab dipastikan berdasarkan kaidah berpikir yang sempurna, kaidah ilmu yang sempurna. Terakhir betul ini Pak, poso boleh bujuk. Terakhir betul ini ya, penentu bahagia dunia dan akhirat ya, penentu bahagia dunia dan akhirat. Jadi berpikir dan ilmu itu penentu bagi bahagia dunia dan akhirat. Dalilnya mana? Ya dalam kitab Manaqib Syafi'i ya, man aradda dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kebahagiaan di dunia, itu ya dengan ilmu. Jadi kalau menjalani hidup di dunia ini harus pakai ilmu Pak. Melihat sikapnya orang, responnya orang itu pakai kaidah ilmu. Kayak punya anak itu loh Pak,
punya anak kecil pertama, tanya ma kenapa ini ma, kenapa ini ma, kenapa ini ma. Nek jenengan nggak paham, iki tipe anak profesor. Ya, ini membutuhkan ibu sang levelnya di atas profesor. Berarti luwih pinter ibu ketunggalek Google, ketunggalek AI, pertanyaannya apa tak jawab. Nek telaten, iki umur 15 sudah jadi profesor ada iki. Soalnya apa? Tipenya profesor. Nah, kalau ibunya menyadari, Pak, kira-kira tetap bahagia nggak Pak dengan anak ini? Tapi nih gak nguasai ilmunya, Pak, ketemu anak ini, repot ya, modelannya iki, nyebelin, betul gak? Kira-kira wong ngono, ibu koyo ngono bahagia apa mboten? Gak belas. Soalnya dikei masalah tapi nggak punya kaidah ilmunya. Contoh lagi anaknya diomongin, dibantah, omongin, bantah, omongin, bantah. Ini sebenarnya kan anak tipe pengacara. Itu. Jadi suka debat. Berarti membutuhkan ibu yang lebih cerdas apa enggak? Cerdas. Tapi ada nggak seorang ibu itu yang nggak siap didebat sama anak? Lawan wong tua kon yo, nglawan kon, durhaka. Akhirnya anaknya yo gak kritis, marono gak cerdas, gara-gara ditempeleng karo durhaka. Gitu. Betul, Pak? Bahagia nggak akhirnya kalau nggak punya kaidah ilmu tadi? Enggak. Jadi nggak ada, Pak, yang buruk itu diizinkan kepada kita. Maksudnya secara tampilan, kecuali di sana ada kebaikan buat kita. Betul apa betul? Ketokane tampilannya kan buruk, Pak, nekan kita, nggak ngenakno kita, tetapi itu tantangan apa beban? Nah, kalau tantangan akhirnya ngelek coro, Pak. Nah, ketika ngelek coro, kira-kira ibu itu tambah pinter apa betul? Tambah pinter, Pak, dikai anak 6 modelnya beda-beda. Ngono 5 tahun ngedokno sekolah TK deh, PAUD, Pak. Dadi PAUD terbaik. Tapi yang dulu anak sing macam-macam ngono iku 6 iku. Tapi telaten, akhirnya bisa mendirikan sekolah. Berarti di balik musibah ada anugerah apa enggak, Pak? Lah itu maksudnya. Nggih pun ngoten mawon. Ngene tak terusno berarti bujuk. Nggih pun ngoten mawon, muga-muga manfaat nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sehat walafiat, diberikan kemudahan oleh Allah, disempurnakan oleh Allah. Muga-muga kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.